Mas Dwi, apa kabar? Baik. Mas, aku hari ini mau lihat-lihat, boleh ya? Silakan Pak. Oke, sip. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini. Iya, terima kasih juga Pak Onyeng. Pak Onyeng apa Pak Muhyiddin? Bebas sih. Oh, bebas. Silakan. Yang penting jangan panggil nama yang lain saja. Terima kasih juga mau berkunjung ke rumah produksi Mak Iem nih. Gimana Pak Onyeng? Oke. Pertanyaan pertama, ini Siap. tapi bukan soal sih anak sekolahan ya. Tadi apa nih Pak, sepeda? Jangan. Oh. Ini bukan nama ikan lagi. Mas, ini produknya bawang semua. Iya, bawang merah goreng, bawang putih goreng. Oke. Dan yang dijual adalah sudah jadi gitu ya, Iya, bawang betul. goreng gitu ya. Siap. Ini variannya banyak Mas, atau hanya dari sisi kemasan saja, Iya, atau ada beberapa jenis bawang yang di ini? siap. Jadi saya mengawali pertama kali produksi adalah segmentasi yang tradisional Pak Onyeng. Tradisional ya? Ya, jadi buat kemasan yang seperti ini ternyata juga ribet. Gimana caranya ini bisa digantung mudah, gampang ditarik kayak gini. Tes. Nah, ini pun juga Iya. juga perlu banyak waktu saya untuk belajar. Sebentar Mas, ini ukuran sebegini. Iya. Memang sampean mau buatnya ukuran begini atau ada apa? Berdasarkan riset kecil-kecilan atau mungkin segini ini cukup seberapa gitu? Segini ini berdasarkan kebutuhan dan riset. Memang untuk sekali produksi ya, untuk sekali masak. Jadi kalau orang butuh untuk sop, cukup satu kemasan yang kecil yang harga 3.000 ini. Oh, segini 3.000. Iya, 3.000 di harga di user. Jadi cukup untuk satu resep. Satu resep sop ataupun soto gitu sih. Oh gitu. Dan sengaja terbuka biar pelanggan tahu langsung isinya apa. Oh gitu. Karena untuk beberapa konsumen lebih seneng tahu real isinya. Betul, gitu. betul. Jadi ini, tapi kalau misalkan dihitung gram atau apa, ini sekitar berapa sih Mas? Nah, ini yang beda Pak. Segmentasi yang tradisional, saya harga tetap. Oke. Pada saat cenderung harga bawang naik, isinya berkurang. Oke. Bawang murah. Jadi tetap 3.000 rupiah, cuman isinya memang agak kurang. Berubah, karena saya kunjungan ke semua outlet yang tradisional 3 sampai 7 hari. Jadi saya bisa menjamin bahwa produk ini masih layak dan bisa dikonsumsi gitu. Jadi kalau harga tetap, yang membedakan adalah isi. Pada saat bawang murah dia isinya banyak, pada saat harga mahal
Iya isinya sedikit gitu Pak. Oh berarti Mas Dwi sudah bisa menjamin gitu ya? Iya. Artinya dari pertama kali diproduksi, Betul. kemudian ditempatkan di warung atau di Iya. penjualan, Iya. itu bisa sampai 7 hari. Bisa sampai 7 hari. Maksudnya saya 7 hari pasti akan kunjungan ke sana. Oke. Dan ini sebetulnya expirednya sampai 10 bulan Pak. Oh sampai 10 bulan. Sampai 10 bulan, Tapi ya. memang karena ini untuk menjaga kualitas, Kualitas betul. 7 hari, kalau habis diganti baru. Diganti, betul. Kalau misalkan udah habis ditarik. Ditarik ya Oh. betul. Dan yang menarik kadang kan kendalanya adalah toko-toko ini naruhnya nih kena sinar matahari, kadang perlakuannya beda-beda. Jadi akhirnya makanya kita rutin kunjungan ke toko-toko tradisional biar produk ini tetap aman digunakan. Oke. Gitu, Oke ya, dikonsumsikan. teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman satu waktu ke warung atau apa segala macam, ini biasanya ada, memang kadang-kadang nggak nonjol, nih, nyempil gitu ya. Ada Yang ini yang juga. nyempil gitu ya. Nah, begini. Tapi ini menarik, kalau nggak ada bawang kayaknya makan gimana gitu. Oh, betul. Oke. Kalau ini Mas, bawang putih? Bawang putih, ya bawang putih. Oke. Biasanya ini untuk kuah bakso. Mungkin kalau untuk untuk Indomie juga enak sih Pak, tapi biasanya orang-orang senangnya direnyekkan dulu taruh di atas jadi toppingnya. Oh, jadi topping. Harganya? Harga sama, 3.000 juga. Oke. Jadi menjamin harga tetap bawang harga 60, 100 ribu bahan baku saya tetap harga 3.000. Oke, tetap 3.000 ya. Gitu. Mas, yang di sini ada yang gelas. Ini ada banyak varian. Ada yang toples. Ada yang toples. Ini berarti segmennya beda-beda ya Iya, sebetulnya. betul. Oke. Kalau yang sebentar, kita yang ini dulu deh. Ya, oke. Kalau ini kayaknya udah bagus banget ya. Ya. Kalau yang ini Mas, Ya, ini sama ya di warung-warung juga. iya, Ini juga. iya, Kalau yang ini juga. iya betul. Mana hambatan itu jadi peluang. Oke. Ternyata terbukti di sini. Pak Jaya, betul Pak Jaya. Jadi gini, saya ada kemasan toples. Toples ini saya dapatnya di pondok-pondok pesantren. Oke. Pada saat bulan-bulan Ramadan, pesantren tutup dong, gitu kan? Susah cari toples. Akhirnya konsultasi dengan pembina UKM, Pak Risla yang di Plut dan beberapa teman-teman lain. Apa ya solusinya? Akhirnya muncullah ide ini. Oke, sebentar. Dari hasil diskusi. Ini dijual di Iya. banyak pondok pesantren, rumah makan besar atau? Gini, ketersediaan toples ini saya lebih banyak dapat di pondok pesantren, Pak. Oh, iya, oke. Untuk bahan bakunya toplesnya ya, Pak Oke, ya. bahan baku toplesnya. Karena kalau dari pondok pesantren barang baru datang langsung ditelepon, dibongkar isinya, toplesnya saya bawa. saya beli. Oke, siap. Bulan Ramadan Hah? tutup dia. Tutup, akhirnya bingung. Bingung cari toplesnya Tidak ada gimana. toples. Ada solusinya di toko-toko ataupun kita semi rongsokan lah, tapi kan yang nggak higienis kan ya Pak ya. Betul. Akhirnya kita diskusi dengan teman-teman dan beberapa kawan-kawan, Hah? buat refill dong, Oke. yang harganya separuh. Jadi ini adalah kemasan refillnya toples gitu. Oh gitu. Ini sekitar berapa sih Mas kalau dihitung? Kalau di end user 35 sampai 45 Harganya. harga di end user ya. Kalau kapasitasnya sekitar berapa? Kalau ditimbang itu? Ditimbang sama kayak ini, ngikutin harga juga. Oh. Jadi bisa 150 gram, bisa 250 Oke. gram. Nah, ini setengahnya. Ini setengahnya. Oke. Kalau ini seperempatnya. Ini seperempatnya. Sudah, Pak Onyem, ini seiring berjalan waktu ya. Ada kemasan refill, ternyata ini punya pasar juga. Dan ini tetap ada Ini juga. tetap ada juga, sama-sama kencang. Jadi kompetitor juga mereka di lapangan gitu kan. Jadi akhirnya customer, aku punya duit 3.000, oh beli yang ini. Oke. Aku punya duit 15.000, oh beli yang ini. Oke. Aku punya duit 18.000, oh beli yang ini. 35.000. Beli yang ini. Jadi semakin harga tinggi, semakin lebih banyak isinya. Lebih banyak dan Gitu. karena ini bisa bertahan cukup lama, artinya Iya. dengan penyimpanan yang bagus. Artinya kalau misalkan untuk mungkin kayak warung makan gitu Iya. ya Mas ya, ini mungkin bisa nggak nyampe 1 bulan, mungkin udah habis. Iya, Artinya expirednya belum habis tapi ininya habis gitu ya. Dan susah. Konsumen sendiri Pak, saya ada satu pasar itu sampai satu outlet itu bisa sampai 150 toples dia sekali ngambil dalam satu minggu. Berapa? 150. 150 ini. Iya, sekali ngambil satu minggu. Itu warung atau dia warung dijual di lagi? pasar, warung di warung di pasar. pasar. Oke. Saya ingin mengalihkan ini ke kemasan standing pot, ada yang 200 gram kayak gini tapi lebih besar. Oke. Bu, ini aja Bu, lebih praktis, masukin kulkas tinggal dibuka. Ya. Klik.
Sebetulnya harga ini dengan ini saya lebih banyak untung ini. Oke. Saya alihkan ke mereka ke kemasan standing pot pada nggak mau. Karena apa? Ibu-ibu senang yang praktis. Oh. Dibuka, diambil, ditutup, udah praktis gitu. Oke. Berarti ini segmented banget gitu ya? Iya, jadi kita nggak bisa maksakan harus ke standing pot, harus standing pot. Ternyata konsumen ya punya perilaku yang mana enak menurut mereka gitu sih. Oke. Berarti yang ini ranahnya tradisional gitu. Jadi ya. di setiap toko yang ada sayurnya, baik dari paringin, batu licin sampai kapuas, insya Allah sampai pulang pisau, kalteng. Pak. Oke, baiklah. Sudah ada gitu. Ada gitu. Nah, kemudian kita nanti dulu yang lain ya. Ini kita di hadapan ini ada banyak kemasan. Iya. Kemudian ini pasarnya siapa berarti? Ini pasarnya retail modern, Pak. Oke ya, bagus ya kemasannya udah cantik banget nih. Iya. Nggak apa-apa deh kita nyebutin retailnya nggak salah mas. Insya Allah di semua retail sudah ada. Ada ya, Indomaret, Alfamart ada ya. Lotte, Giant dan lain-lain, bahkan sudah di Kaltim, di Lotte Balikpapan, Samarinda maupun Indomaret yang ada di Kalimantan Tengah. Ini satu ukuran atau ada ukuran yang lain? Dia ada sekitar 7. Jadi 100 gram bawang merah, 200 gram bawang merah, 250 gram bawang merah. Ada kemasan toples yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Begitu pula bawang putih 100 gram sama 200 saja. Variannya harganya? Bedanya? Nah, bedanya ini sama ini. Deng. Kalau ini ya Pak Onyeng. Ya nggak apa-apa, udah Pak Onyeng ya Pak. Pak Muhyiddin ya. Oke. Jadi kalau yang tradisional tadi harga tetap, isi berubah. Oke. Kalau ini isi tetap, harga tetap. Oh gitu. Dia konsisten. Berarti ini lebih stabil kalau dari sisi itu ya. Oke. Jadi saya rumusnya ambil HPP tertinggi. Oke. Jadi harga eceran tertinggi selama 2 tahun saya jadikan rumus. Jadi harga tetap, isi tetap. Dia komitmennya 100% nih, Pak. Dan ada lagi satu segmen, Pak. Pak Onyeng, kemasan 1 kilo. Kemasan 1 kilo. Oke, sebentar. Ini yang di bawah kecil-kecil. Nah, manakah dia lagi habis sepertinya ini. Jadi yang 1 kilo ini segmentednya adalah rumah makan, catering, dan bakso-bakso lainnya. Gitu. Jadi kalau yang ukuran besar itu ya, rumah makan dia belinya 1 kilo. 1 kilo up. Bahkan pun ada satu rumah makan sekali ngambil 100 kilo. Itu untuk berapa lama, Mas? Untuk 1,5 bulan. Kaget saya dulu, Pak. Jadi kan saya memang pernah ada ya segitu ya. 4 bulan baru berusaha, saya nawarin si dia, nggak kena. Saya juga nggak tahu, ternyata dia juga punya anak, punya usaha yang sama. Saya tawarin, anaknya suka, ibunya datang. Beli di mana? Beli di Makiem. Dia langsung ke sini. Mas, oke, harga berapa? Sekian, nego, cocok. Ya sudah, saya beli 1 pikul. 1 pikul itu apa? 1 pikul itu 100 kilo maksudnya. 1 pikul itu berapa, Bu? 100 kilo. Semangat langsung saya, Pak. Jadi mau mulai usaha 4 bulan kemudian dapat orderan segitu. Itu produksi berapa lama berarti? Dulu, ya 10 hari bisa menyelesaikan. Dulu 100 kilo itu? 100 kilo bawang goreng. Kalau sekarang? Sekarang insya Allah 2 hari deh bisa. 2 hari ya? 2 hari, 1 hari bisa. Nah ini, Bu, mau kemana, Bu? Ini Mau dicegat dulu. Atau ada yang mau di ini atau mampir dulu? Ayo mampir, Bu. Silakan. Bu. Gitu, tapi malah dipanggil. Iya. Terjebak di jalan yang salah ya, Mas. Ini ada satu pertanyaan, Bu, yang sebetulnya dari tadi saya mau tanyakan, cuman karena ini kayaknya lebih ke perempuan. Kan namanya Pak Dwi ini, Bu. Orang kita kan cenderung kalau ngasih nama usaha itu kan biasa kalau nggak nama kita nama anak gitu ya. Iya, betul. Nah, ini Makiem, berarti nama ibu. Bukan. Ini Makiem ini. Ini pertama usaha ini kan yang ngasih ide. Karena itu kan ibu saya. Tadinya kan ibu saya sama bapak itu tinggal di Pulau Bali. Oh, di Bali? Ya. Sebentar. Orang Bali atau Jawa sih? Ini Bapak saya Banjarmasin, ibu saya orang Jawa. Saya besar di Bali. Oh, Blasteran tuh. Blasteran. Oke. Berarti di Bali ya? Iya, di Bali. Jual bubur ayam.
di Bali. Bubur ayam kan salah satu pelengkapnya bawang goreng. Selain dipakai sendiri, ibu saya tuh jualnya di food center gitu loh Pak. Jadi banyak jual sate, bakso. Oh ada teman-temannya maksudnya? Banyak. Jadi satu tempat itu kawasan tuh makanan semua. Iya. Dan semua yang jualan di situ tuh bawang gorengnya beli di ibu saya gitu loh. Akhirnya ibu saya tiap hari tuh goreng tuh 5 kilo tuh pasti minimal 5 kilo pasti goreng. Jadi penjual-penjualnya sekalian suruh gorengkan. Jadi udah biasa goreng banyak. Gitu. Dan ternyata saya suka. Jadi dulu sering dikirimin sama mertua. Iya. Itu kok enak ya, kok enak Pas gitu. kita main ke Bali pasti dibawain. Mak Yem ini nama ibu? Ibu saya, Wagiem namanya. Wagiem. Terus kita kan orang desa manggilnya kan mak-mak gitu. Jadi akhirnya ya udah Mak Yem udah. Tapi yang mencetuskan pertama itu Pak Dwi memang. Gitu. Kita bilang kan pertama kita bagus-bagus ini namanya apa ya enaknya ya kayak gitu. Terus dia bilang kayaknya Mak Yem ya. Kayaknya kan ini panggilnya Iya. Ya itu akhirnya namanya lahirlah. Mak Yem gitu ya. Iya. Saya juga tanya nih kok ini siapa Mak Yem gitu. Tapi memang enak disebut. Iya, dan betul. yang familiar sekali lah. Oke. Tahun berapa mulainya nih? Kalau mertua tahun 2007. 2007. Mertua ya, mulai jual Tapi bubur sama goreng. saya sama istri berani memutuskan keluar semua dari pekerjaan dan fokus di usaha ini di tahun 2015. 2015, berarti 5 tahun yang lalu. Iya. Sebetulnya sih dasarnya, kembali ke Mak Yemnya ya nih. Mak Yem, bapak mertua, dan lagi sakit saat itu, kena serangan jantung, harus pasang ring dan akhirnya berhenti jualan kan. Namanya orang kalau sudah kebiasaan ada aktivitas, terus tahu-tahu suruh istirahat, bed rest, susah kan. Akhirnya setiap hari itu sering jalan kemana. Gak ada kerjaan gitu kan. Di Bali. Di sini. Di Bali. Udah akhirnya tetangga udah buatin kegiatan dong. Buatin kegiatan apa untuk mertua akhirnya. Coba deh buat bawang goreng kita jual di pekerjaan saya, dijual di pekerjaan istri. Jadi di Bali dulu ya Mas ya? Iya, di Bali saya kerja di salah satu PMDN di farmasi selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun sebelumnya. Karena ada kebijakan terkait obat-obat di BPJS dengan segala pertimbangan dan ancamannya, saya pikir kayaknya harus keluar deh, harus memulai usaha sendiri gitu. Dan langsung waktu itu memilih bawang. Iya, dan istri juga bekerja di apotek. Sama-sama di apotek. Enggak, maksudnya sama-sama di farmasi. Sama-sama di farmasi, cuma beda bidang. Tapi kalau ini kan Pak, dia bebernya dulu pernah sales susu, pernah macam-macam kerja terus. Lebih ke marketingnya. Ya, lebih ke marketing. Dan marketing di farmasi itu berat, Pak. Iya, betul. Karena yang dihadapi orang yang lebih pintar gitu kan, beda. Saya punya teman banyak lah ya, di farmasi ya. Di sini tuh saya sempat ngelamar kerja, pingin kerja lagi, sempat ngelamar di rumah sakit, pernah ngelamar di Ratu Zaleha juga gitu. Soalnya kita sebenarnya udah mulai goreng sih, tapi masih sedikit belum kelihatan prosesnya gitu. Artinya ya masih ini ya lah ya, masih nyambi ya. Iya, masih nyambi. Kata ibu saya kan ngerasa itu. Terus dari Bali kemudian ke Kalimantan? Ya, Kalimantan akhirnya memutuskan usaha itu kan ya Pak ya. Jadi itu sudah apa? Jadi saya pindah tugas juga di Kalimantan. 2015 itu? Iya, 2015. Akhirnya istri ngajukan mutasi juga sebetulnya ke sini karena mungkin beda provinsi ya Pak ya. Istri dulu honorer di salah satu rumah sakit. Akhirnya istri mundur. Saya tetap kerja di farmasi. Tapi kok dengan situasi peralihan ke BPJS itu, wah ini nggak nyaman ini, berat ini. Berat gini. Saya dulu tanggal 10 sudah achievement gitu kan. Ini kena BPJS, berat ini. Akhirnya sudah bawang ini sambil jalan kok enak ya. Kok sudah mulai kelihatan ada perkembangannya. Saya kewalahan. Saya bantu ikut ngupas juga, saya bantu ikut masak. Semua ngerjain sendiri lah waktu itu ya. Pertama buka usaha karyawan 4 Pak. 4. Iya. Sampean. Saya, istri, mertua laki, mertua perempuan.
Kurang ajar ya. Nggak jauh dengan beda. Akhirnya kewalahan Pak. Kewalahan, saya yang masarin. Semua job desk saya sama istri. Job desknya apa? Iya. Apa lu mau gua ada pokoknya. Bagian beli produk, bagian beli bahan baku, pemasaran semua. Akhirnya pelan-pelan seiring berjalannya waktu mengurangi beban. Saya fokus hanya sampai sekarang saya hanya fokus ke retail modern sama negosiasi legalitas. Terus yang ini siapa yang ngurusin nih? Saya. Nah. Bagi tugas ya. Bagi tugas. Spesialisnya jauh Pak dia. Luar kota. Oh gitu. Saya itu kalau istilah farmasi up country ya. Kalau di istilah yang teman-teman ngantas gitu. Ngantas ya. Kalau up country itu keluar kota Pak. Kalau istrinya malah yang jauh-jauh. Iya, saya muda-muda Pak. Ini ibu sama ibu gitu. Ibu sama ada satu lagi yang calon salesnya nanti. Oh gitu. Jadi sudah saya kaderkan. Paling jauh mana Bu? Ya ini sementara Batu Licin, kalau arah sana Paringin. Tapi belum sampai situ loh, nanti kita akan sampai Balikpapan, Samarinda dan seluruh Kalimantan. Itu kita akan Amin. Kita akan menambah pelan-pelan Pak. Jadi satu pasar lagi lebih jauh kan sini udah dapat duit, tambahin lagi sini, tambahin lagi dikit. Jadi kok langsung itu enggak. Pelan-pelan. Jadi mulai dari Martapura, tambahin lagi Binuang, maju lagi Asal. 3 minggu lagi tambahin lagi Rantau. Ya aku mundur ya ke sana. Oke. Berarti kapasitas produksi berapa sih San? Untuk saat ini minimal satu hari sekitar 200 kilo untuk bawang merah ya. 200 kilo jadi. 200 kilo bawang mentah yang sudah dikupas. Oke. Dan pertanyaannya adalah bahan bakunya. Nah, ini dia. Itu harian 200 kilo toh? Iya, 200 kilo. Setiap hari produksi. Setiap hari. Bahkan minggu kadang kita lembur. Oke, kita ambil 25 hari lah ya. Iya. Kali 200 berarti 5 ton lebih. Sekitar 5. Iya, bawang merah ya, Pak ya. Bawang merah itu ya. Iya, belum bawang putih. Dari mana ngambil bawang? Nah, gini. Bawang ini kan variatif Pak ya. Fluktuatif banget. Sehari bisa 3 kali harga. Oke. Nah, ngalahin. Iya Pak. Jadi hari ini 7.000. Ngecek indeks anu ini. Iya. Hari ini 3.000, besok bisa 45. Fluktuatif banget. Bawang mentah itu. Iya. Kendalanya adalah Kalimantan bukan penghasil bawang. Jadi selama ini dari mana bawangnya? Kalau macam-macam ya Pak ya. Tergantung harga. Harga yang masuk lah, yang deal sama kita lah. Iya. Tapi Kalimantan sendiri apa dari luar? Kalimantan sendiri masih 5% Pak dari total kebutuhan. Dari rantau. Berarti kalau cuma 5 ton itu ya nggak nyampe 200-an paling luar. Bahkan mungkin sih ya masih saya mencukupi untuk kan petani rantau Pak yang sudah ada di sini ya petani dari rantau. Tokoala. Cuma masalahnya gini Pak, kenapa di Kalimantan bawang merah nggak sebagus di Jawa? Hasil penelitian itu ternyata tanah di Kalimantan Selatan ini tidak mengandung unsur vulkanis. Satu, yang kedua tingkat asamnya tinggi. Dan saya berusaha ngomong dengan Mas Tarwanto mengenai arang itu bagus karena dia mengurangi keasaman katanya. Iya betul. Jadi akhirnya Kalimantan untuk bawang mungkin masih dalam proses pengembangan ya Pak ya. Moga-moga. Tapi kebutuhan bawangnya sangat tinggi. Sangat tinggi Pak. Per kapita sekitar per bulan 1,8 kilo kebutuhannya per kapita per bulan. Kalimantan tertinggi di atas rata-rata. Jadi selama ini dari Jawa atau dari mana? Kebetulan saya aktif di Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Jadi isinya adalah para petani, para tengkulak, semua ada di situ. Jadi kita selalu update nih. Hari ini minggu depan Bima akan panen dengan kurang lebih sekian hektar. Standar untuk panen bagus itu 1 hektar kurang lebih 8 ton Pak. Jadi mereka sudah punya estimasi. Insya Allah panen bagus. Bagaimana dengan kondisi di stok di Brebes? Selalu update. Brebes kurang lebih stok sekian. Jadi kita sudah punya prediksi 2 minggu ke depan harga akan ke angka mana ini, naik apa turun gitu. Jadi menarik di situ. Nah, di Kalimantan mungkin hampir 60% bawang dari Bima. Bima ya? Iya, Bima. Nusa Tenggara Barat. Dia ada sekitar 3 kabupaten yang semua nanam bawang di Bima situ. Dan dia masih gunakan kapal-kapal kayu yang setiap hari pasti masuk ke Basiri. Jadi selain dari bawang, sapi juga diangkat, jagung, garam. Dari sana, dari Bima.
Biasanya dia kapalnya dari Bima ke Kalimantan Selatan, turun di Basiri, pulang dia ke Surabaya, ambil sembako. Iya. Terus yang lain dari Nganjuk, Probolinggo, sama sebagian Demak, Lamongan dan Brebes. Tapi Brebes jarang sih karena kos produksi ongkos kirimnya yang mahal. Lebih mahal ya. Iya betul. Mas, berarti dengan kapasitas produksi sekitar 200 kilo gitu ya. Belum banyak orang dong menjahitnya ini. Iya. Harus banyak yang menangis, Pak. Oh gitu. Iya, saya jadi mau nangis kok. Ada apa gini? Siapa? Ceritanya sedih atau kayaknya berat Pak kerja di sini tiap hari nangis gitu berat, ya? harus menangis. Jadi ada banyak Mas ya? Ada banyak. Tenaga lepas sekitar 35 sampai 40 tenaga lepas. Satu hari itu. Iya, yang lepas. Pokoknya kalau produksi gitu ya. Iya, kalau produksi. Jadi masyarakat sekitar sini. Iya, masyarakat sekitar sini semua yang saya libatkan. Kalau karyawan tetap ada sekitar 11. Berarti sekitar 50-an lah ya. Sekitar kalau di pool di iya, kalau full. Karena mungkin kondisi pandemi ini kan ya. Jadi beberapa mungkin akan kupas di rumah, beberapa kupas di sini. Karena bisa dibawa ya. Bisa dibawa. Kalaupun kita paksakan lebih dari 30, wah, Satpol PP yang datang nanti. Ongkosnya beda. Kalau di rumah 2.000 per kilo, kalau di sini 3.000 per kilo. Oh gitu. Kalau di rumah kita mungkin lebih ini ya, dia. Iya, lebih nyantai sambil nonton TV. Betul. Oke. Dan kalau ngupas di sini kan mereka rata-rata punya anak ya. Jadi pulang sekolah pasti anaknya ke sini, ganti baju di sini, makan di sini. Mohon doanya nih Pak, istri punya planning yang ya moga-moga bisa diterrealisasi sih. Amin. Sih pingin kan banyak Pak, ini banyak yang nggak datang. Jadi mungkin kita panggilin guru ngaji lah. Jadi atau nanti mungkin bisa selain ngaji bisa pelajaran juga. Jadi mereka di sini udah ngerjain PR, udah ngaji. Untuk anak-anaknya. Iya, jadi kita pengen buat PPK anak bawang. Itu ada untuk yang di Banjarmasin, ada untuk anak-anak yang pengupas bawang itu. Kayak sekolah apa gitu di sana. Oh iya. Bagus lah idenya, luar biasa. Insyaallah saya dukung. Amin. Mohon doanya ya Pak ya. Amin. Ya, oke. Mas Dwi, selama bergelut dengan bawang sekian lama tentu ada suka dukanya dong. Ya. Pernah nggak ngalamin, maksudnya bawangnya tidak ada sama sekali atau misalkan ternyata harga bawang sangat naik atau sangat rendah? Semua pernah kita alami ya. Pernah Pak, yang kita alami yang tragis ya. Barangnya habis, duit habis. Sebentar. Barang habis, duit juga habis. Agak. Ini logikanya gimana sebetulnya? Mestinya logikanya kalau barangnya habis, duitnya banyak ya. Ada gitu. Ya. Kembali lagi kita kira di situ banyak belajar Pak dari macam-macam kendala ya, dan kita minimalkan semua kendala-kendala tersebut sampai terjadi, sampai SOP kita buat, sampai semua tertib administrasi, kartu stok dijalankan. Jadi pengawasan berjenjang. Jadi akhirnya sekarang ke depan ya masih belum baik ya. Jadi satu hari bisa 3 kali harga, belum lagi nanti kondisi cuaca juga mempengaruhi proses panen Pak. Bawang yang bagus itu dia setelah panen dijemur harus 10 hari. Mestinya. Karena mungkin taruh di kota Nganjuk gitu ya, lagi panen. Ini Probolinggo lagi panen raya nih ibaratnya. Kita masih proses jemur, akhirnya 2 hari 3 hari udah langsung dijual. Akibatnya gitu. Kalau terlalu cepat atau belum dijemur itu apa sih? Kalau penjemurannya nggak maksimal, penggorengannya ya. Kalau digoreng kurang bagus hasilnya. Terus penyimpanannya pun kan dia basah Pak. Jadi cepet lembab, di dalam itu lembab, orang busuk. Gitu. Dan di gudang pun penyimpanan kita harus pakai kipas yang banyak sehingga suhunya stabil. Ya. Di sini maksimal penyimpanan berapa lama? Saya paling lama seminggu. Paling stoknya paling banyak 2 ton lah. Oh gitu. Satu gudang itu. Jadi nggak berani nyetok banyak Pak. Kipas nyala terus. Kipas 24 jam nyala terus. Oh ternyata penyimpanan pun kita nggak bisa banyak ya. Yang ideal adalah sebetulnya pakai AC. Oh gitu. Iya. Ideal AC. Bawang putih. Bawang putih itu pakai AC loh Pak. Di gudang di Sidoarjo itu satu lapangan bola gudangnya. Itu pakai AC semua dia. Oh gitu. Dan suhu yang ideal adalah 23 derajat. Baik bawang putih, bawang merah.
Harusnya pakai AC, tapi tahu saya gini ya. Iya. Kalau mungkin mau kita kalau masih ada batangnya itu Pak, kita pakai dicantol-cantol itu sih lama tahannya. Cuma kan kendala tempat juga. Iya, dia harus tempat yang luas, yang tinggi gitu kan. Bisa kita yang sebisa akarnya itu loh. Itu 2-3 bulan nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kita mau taruh mana? Tenaga lagi. Iya. Ya kan? Pernah ada pengalaman nggak akibat penanganan bawangnya tidak apa? Betul. Banyak Pak. Dulu kita kan namanya sama belajar terus ya Pak ya. Sering banget kita tuh pernah tuh segini penuh bawang 3 ton ya Pak ya. 3 ton kita terima langsung. Setiap hari tidur dini hari, nggak pernah ngurusin istrinya, ngurusin bawang terus. Iya. Ini anaknya bawang merah ini. Iya benar Pak, benar itu. Jadi dia sama tuh balik yang sini, Balik yang sini, lagi karena kipas masih terbatas saat itu. Terus jadi bolak-balik bawangnya. ya geser yang kena kipas, nanti di sini yang berkeringat, kas kipas nanti yang sini. Dan tidak boleh kena tanah langsung harusnya. Jadi harus ada valetnya dulu dikipas. Jadi sampai kerjanya jagain bawang waktu Jagain itu. bawang saat itu karena rumah produksi belum jadi. Sampai jam 2, jam 3. Aduh. Hari itu Pak ngurusin bawang kan. Udah harga cenderung naik lagi kan? Wah, ini harus cepat dihabiskan produksinya. Rusak Pak, kelak banyak untuk kita stok. Kalau memang ini bawangnya memang nggak bisa dipakai lagi berarti. Bisa, mau dijual lagi ke end user juga bisa. Cuma kan gini Pak, istri butuh waktu dilepas sama si makyemnya, ibu itu butuh waktu 6 bulan. Bisa goreng sendiri, maksudnya saya tuh bener 6 bulan. Tadinya saya pegang karyawan ya, nggak pernah di dapur masak aja nggak pernah. Atau menggoreng. Jadi bu saya tuh benar-benar tega nih, nggak bisa pulang ke Jawa, ikut kakak, ikut anak yang lainnya. Itu setelah saya tuh dikawal goreng tuh 6 bulan. Oh gitu. Nggak langsung sehari 2 hari, 6 bulan tuh baru. Sebentar. Bisa. Jadi bawangnya sendiri yang masih mentah itu diperlakukan khusus kayak tadi. Menggorengnya pun beda-beda. Ada bawang jenis yang bawang harus dikeringkan, ada bawang yang harus dicuci, dicampur garam, macam-macam Pak tekniknya. Tergantung jenis bawang dan kondisi bawang saat itu. Dia banyak getah kah, dia kering kah, dia varietes bauji kah, varietes apakah, perakonnya beda-beda semua. memotongnya pun mengirisnya beda. Mengirisnya tetap sama, cuma mungkin teknik ketebalannya pencucian dan teknik dan teknik gorengnya juga beda. Ini harus dengan suhu yang ekstrim, ini harus dengan 2 kali proses penggorengan. Itu yang menarik, Pak. Dan ini memang perlu alat pengering ini ya, spinner ini ya? Iya, wajib. Ini sudah punya tok, Pak. Ya. Dan alhamdulillah zero limbah, Paknya. Boleh dikatakan zero limbah? Ya, jadi gini, kulit yang habis dikupas itu sebagai pewarna sasirangan alami. Oh gitu? Iya. Sudah ada yang pakai teman-teman? Iya, dan beberapa kulitnya juga saya gunakan untuk kompos. Oh, oke. Dari kulit. Dari kulit. Dari minyak. Minyaknya? Harga minyak nabati kurang lebih 11.000 lah ya. Saya jual minyak bekasnya bawang 15.000. Seliter. Lebih mahal. Tapi enggak yang udah buruk banget enggak, Pak. Kita juga digunakan untuk apa? Nah, bisa untuk kaldunya mie ayam. Bisa untuk sambal. Jadi kalau ingin masak sesuatu, minyaknya tinggal ditambahin minyaknya bawang lebih sedap lagi, Pak. Tapi memang dijual dalam jumlah yang besar atau dikemas lagi enggak? Enggak, saya jual dalam bentuk 5 literan. Dan itu udah sampai Kandangan, sampai Balikpapan yang pesan. Artinya ini pun bakalan habis juga minyaknya. Bakalan habis. Jadi kita enggak ada baru terus enggak masalah. Iya. Jadi sehari saya 18 sampai 24 liter. Minyak. Jadi ganti. Terus kalau yang ini? Nah, terus ada lagi satu limbahnya. Habis digoreng, itu kan pakai pengangkat yang lebang, terus dibersihkan lagi minyaknya. Itu digunakan untuk sambal, untuk nasi samin. Ada, mungkin bisa lihat nanti, Pak. Boleh. Rencaan kalau kita remahan si orang sini. Iya, rencaan atau remahan itu juga laris. Itu kalau orang suka makan nasi sama itu aja katanya enak. Jadi kayak abon. saya bagiin tadinya. Saya tinggal lagi mikirkan bagaimana minyak bawang itu jadikan produk yang punya izin edar. Jadi selama ini kan hanya jual secara langsung ya. Lagi sedang konsultasi terus sama pihak BPOM seperti apa. Tapi kayaknya sulit, Pak. Berat soalnya kan limbah.
Oh iya sih. Limbah, tapi sarinya bawang dan aromanya bawang ada di situ. Oke. Tapi dia melebihi 2 kali proses penggorengan. Itu kendalanya, Pak. Ya, Mas, iya. Ini udah label halal ya berarti? Iya, sudah ada label halal. Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman ya, sudah bawangnya enak, diproses juga dengan sangat baik, dengan sesuai SOP-nya gitu ya. Iya, betul. Dan juga udah ada label halalnya loh ya. Jadi ada jaminan bahwa insya Allah ya, menikmati bawang itu enak lah. Oke. Mas, apa namanya? Ini kan oke lah ya kalau kita tradisional begini, mungkin prosesnya tinggal ibu ini ya yang warung-warung nawarin apa segala macam. Nah, saya pengen ini Mas, masalah ini kan retail ya. Iya, betul. Ini kan boleh dikatakan ini tradisional, ini modernnya lah ya. Iya. Enak gak sih Mas memasukkan produk kita ke retail ini? Tantangannya apa sih Mas? Kayaknya enak deh kalau sudah bisa masuk itu duitnya banyak ya Mas. Iya, betul. Ya, Mindset UKM ya, mindset teman-teman semua rata-rata kalau masuk retail modern pasti laku. Kita untuk masuk ke retail modern tuh soalnya itu butuh waktu, legalitas harus lengkap. Oke. Satu, yang pasti PIRT. Yang kedua halal. Alhamdulillah kemarin dapat fasilitasi dari Pemko Pak untuk sertifikasi halal ini. Halalnya ya? Iya, halalnya. Oke. Terus harus ada barcode. Oke. Karena gini, setiap retail mereka punya barcode yang berbeda-beda. Oh. Nah, kita harus mengurus GS1. Jadi kalau mungkin kita belum punya barcode versi GS1, nanti desain kemasannya beda-beda. Ini untuk Giant yang ini barcode-nya. Gitu. Ini untuk Lotte ini, untuk Alfamart gitu. Kalau kita sudah punya GS1, kita daftarkan ke retail. Hampir 99% retail mau bahwa ini adalah barcode GS1. Jadi kita dengan kemasan cukup satu. Nah, untuk selain legalitas, selain negosiasi harga, nego dengan buyer, sebetulnya berat banget Pak, ibaratnya. Ibaratnya 1 tahun ya nunggu. Saya ada salah satu retail itu ngejar sampai setahun. Ada yang 1 hari 2 hari deal, berat memang. Nah, metode pembayaran pun juga. Nah, gini, teman-teman masuk retail modern pasti mindsetnya pasti laku gitu kan. Sebetulnya tidak, itu masih tahap awal gitu, masih tahap awal ujian kita. Masuk retail itu belum tentu akan berhasil kalau produknya sudah masuk. Masih banyak lagi tahap-tahapan yang harus kita perjuangkan. Entah kita promo di sosmed, kita promo secara offline, bagaimana produk ini bisa keangkat. Jadi mungkin bisa 3 bulan kita evaluasi bagus, insya Allah 6 bulan kita evaluasi semakin bagus, ya sudah harus kita terus explore gitu ya untuk pemasarannya supaya ini produk ini tetap bisa naik dan meningkat. Nah, selama kondisi pandemik, nah ini yang menarik. Kenapa? Kan tadi 3 segmen ya Pak. Tradisional, retail sama kiloan. Selama kondisi pandemik, dari 3 segmen itu yang hancur duluan adalah kemasan kiloan. Jadi turun yang segmen yang tadi rumah makan, bakso dan lain-lain. Nah, seperti ini Pak. Ini loh 1 kilo. Ini di Lotte juga ada. Kenapa ini hancur Mas? Selama kondisi pandemik ya Pak ya. Rumah makan memang tantangannya paling berat Pak dalam kondisi pandemik. Jadi yang turun di segmen tipnya untuk Mayem adalah kemasan 1 kilo up. Jadi padahal turun ini cukup bagus tadinya cukup bagus. Nah, ini perbedaannya kalau ini harga tetap, ini konsisten, ini ngikutin harga pasar. Harganya. Mentahnya berapa? Kilo ini? Iya. Nah, jadi kondisi pandemik ini turun tinggal 15%. Dari yang 05 dulu. Iya, karena kan mungkin catering sekarang nggak bisa dalam jumlah banyak, eventnya berkurang gitu kan. Nah, rumah makan juga udah banyak yang tutup. Betul. Gitu ya. Yang ini tradisional di pasar cenderung stabil, tapi di outlet yang di luar pasar cenderung meningkat. Karena orang banyak menghindari pasar. Nah, ya. betul. Oke. Yang ini meningkat lagi, hampir 30% lebih. Jadi secara keseluruhan dalam kondisi pandemik sebetulnya cenderung stabil dan meningkat ya gitu Pak. Oke Mas, terakhir ini kan istilahnya sampai ngurusin dari
dari hulu ke hilir gitu ya. Yeah. Dari petani bawang, kemudian ini diproses, kemudian juga ngurusin ke retail apa segala macam. Ada hal lain lagi nggak Mas yang berkaitan dengan bawang yang ingin dilakukan? Ya, banyak Pak. Sebetulnya saya jujur dengan kemasan seperti ini masih belum puas sih Pak. Belum puas, oke. Kalaupun saya nanti arahnya mau ke ekspor ke apa, belum siap produk kayak seperti ini. Itu dari sisi kemasan. Dari sisi kemasan. Jadi rencana mau saya buat kemasan premium, juga nanti akan bersinggungan dengan segmented saya. Oke. Akhirnya saya mungkin akan buat satu merek lagi, insya Allah tahun ini deh Pak. Dengan kemasan kaleng, dengan kemasan yang lebih premium, bahan yang berbeda. Pakai minyak kelapa mungkin. Oh gitu. Pakai minyak kelapa. Bukan minyak kelapa ini. Minyak nabati. Oh gitu. Minyak nabati. Jadi mau Iya. dan buat lagi satu, moga-moga ini mau buat kemasan yang segmented HoReCa. Jadi toko-toko yang hotel, kecil, restoran gitu ya. Ya, tapi yang sejenis kayak Sajiku, kemasan semi pabrikan. Iya. Dengan merek yang berbeda lagi juga. Oke. Jadi nanti di pasar tak suruh berantem nih mereka. Makiem dengan merek yang baru berantem. Dengan yang premium tak suruh berantem. Tinggal gitu ya. customer yang nentukan, oh pesanku di sini loh. Oh di Makiem, oh aku di. Oke. Itu dari sisi kemasannya. Ya, dari kemasan. Dari sisi bahan bakunya sendiri, Mas. Kan kita masih Kalimantan kan susah ya. Iya. Masih artinya sangat ketergantungan dari luar ya. Memungkinkan nggak istilahnya apa? Kita mungkin mengedukasi masyarakat di sini atau seperti apa untuk menjadi petani bawang? Siap. Nah, ini menarik Pak pertanyaannya. Jadi saya sama istri memang dari dulu kepingin punya rumah edukasi Pak. Karena jujur di Kalimantan Selatan pilihan edukasi untuk anak-anak sekolah terbatas. Oke. Yang pasti museum dan beberapa kampung tematik gitu ya Pak ya. Cuma bagaimana rumah edukasi ini bisa mencetak calon-calon UKM pemula, entrepreneur pemula. Jadi saya harapannya nanti siswa mau kunjungan ke sini monggo. Saya ajarin cara buat kemasan, saya ajarin proses produksi, sampai menanamnya Pak. Menanamnya juga? Iya. Jadi saya sudah memulai bawang putih, bawang bombay, bawang dayak. Bawang dayak itu bawang ini ya, herbal ya? Iya, bawang herbal. Sebetulnya itu bukan bawang dayak Pak. Itu asli bawang dari Amerika. Oh gitu? Iya. Cuma penyebutan saja? Iya, penyebutan dan mungkin dia di Kalimantan jauh lebih subur ya. Dan khasiatnya banyak. Nah, saya lagi trial banget pingin banyak belajar tentang bawang dayak ini. Rencananya ada tanah kosong sebelah punya tetangga yang akan saya sewa sebagai lahan penanaman bawang. Alhamdulillah kemarin juga koordinasi dengan dinas terkait, mereka juga setuju untuk terkait pembinaan kebun tersebut. Ya, mudah-mudahan lancar. Iya. Punya rumah edukasi kayaknya. Iya. Waktunya kita berbagi ilmu gitu Pak. Betul. Soalnya kan istilahnya kalau dari cerita Mas Dwi tadi ya, prosesnya cukup panjang dan artinya kebutuhan bawang juga tiap hari ada terus gitu kan. Artinya kan kita juga perlu nyiapin banyak hal gitu kan ya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Mas Dwi ya. Baik, bisa tercapai apa yang diinginkan. Oke ya teman-teman, demikian obrolan kami mengenai ngomong ini masalah bawang sih sebetulnya. Tapi nggak tahu kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Mas Dwi juga mau silakan kalau teman-teman kalau menginginkan satu waktu pengen datang ke sini atau pengen menjadikan Mas Dwi atau Ibu untuk narasumber, mau cerita mengenai bawang, mau cerita mengenai kewirausahaan, Mas Dwi bisa ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Demikian obrolan kami. Yang suka dengan video ini silakan subscribe, like and share, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.